Pepes Palestina berhasil sabet juara favorit lomba masak. Bendera Palestina berkibar di Pati, ratusan siswa gelar sholat gaib. Gedung KPT Brebes ambles, kontraktor jamin perbaikan. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, sebagai wujud peduli apa yang telah dirasakan masyarakat Palestina, ratusan siswa SD Muhammadiyah Pati gelar sholat goib mendoakan kaum muslimin yang ada di Gaza. Para siswa-siswi juga menggalang dana serta mengibarkan bendera Palestina. 479 siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 serta guru SD Muhammadiyah Pati gelar sholat gaib untuk mendoakan kaum muslimin di Gaza Palestina yang meninggal dunia akibat konflik Israel dan Hamas. Para siswa-siswi ini pun turut serta menggalang dana serta mengibarkan bendera Palestina sebagai wujud kepedulian terhadap sesama umat muslim. Sunarto selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Pati menuturkan kegiatan ini sekaligus penanaman rasa solidaritas para siswa kepada sesama serta semangat kepedulian terhadap korban yang gugur di Gaza. Sholat gaib bersama dalam rangka aksi peduli Palestina. Bagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya sekarang sedang terjadi konflik ya antara Palestina dan Israel, maka sebagai wujud dukungan moral maupun lainnya SD Muhammadiyah Pati pagi ini mengadakan sholat gaib bersama untuk mendoakan saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Sementara itu salah satu siswa kelas 4 Salta menuturkan harapannya agar masyarakat Palestina dapat selamat dari serangan Israel. Semoga Palestina selamat dari korban perang Israel. Total iuran yang terkumpul sebanyak Rp26.802.500 yang bakal diserahkan ke Lazismu Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ada yang unik di Festival Lomba Masak Seafood di Pantai Layar Lasem Rembang pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Sabtu pagi. Ada peserta dari Lasem membuat menu pepes Palestina seolah-olah menggambarkan bendera dari negara yang sedang dilanda krisis kemanusiaan tersebut. Festival Lomba Memasak Seafood ini diikuti dari 2 kecamatan di Rembang, yakni Lasem dan Panjur. Adapun juri dari lomba tersebut ialah chef dari Babalu Cafe yang terkenal dengan slogannya Sok Kabe. Lomba tersebut diikuti oleh 16 peserta, di mana peserta dituntut untuk mengkreasikan hasil laut. Dari 16 peserta yang mengikuti lomba tersebut, 1 di antaranya merupakan laki-laki dan berhasil keluar sebagai juara terfavorit, berhak mendapatkan uang tunai sebesar Rp1.000.000. Peserta lomba Mualimin dan Fadli yang berasal dari Ponpes Asbabu Salafiyah mengaku selain untuk menyalurkan hobi memasak, mereka juga ingin menyuarakan kepedulian terhadap warga Gaza dengan memakai kostum Palestina, yakni memakai peci dan sarung. Ini kelompoknya namanya apa? Ini kita namanya dapat menyerahkan kepada juara 1 Ibu dan dipegang oleh nomor 11. Dari Ponpes mana Pak? Asbabu Salafiyah Pak ya. Favorit. Pepes Palestina tersebut menggunakan cumi dan dibungkus daun hijau serta diberi sambal dan ada potongan buah semangka seolah itu adalah warna bendera Palestina. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberi
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Solo FX Rudiatmo meminta Gibran Raka Buming Raka untuk mengembalikan kartu tanda anggota dan pengunduran dirinya dari partai. Menurut Rudi, ini dilakukan dengan maksud agar tidak ada anggapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berada di dua kepentingan. Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua DPC PDIP Solo FX Rudiatmo saat menghadiri pernyataan sikap ratusan relawan se-Jawa Tengah di Kota Semarang untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada pemilihan presiden 2024 mendatang Jumat sore. Kedatangan FX Rudiatmo atau yang biasa disapa Rudi di rumah relawan di Jalan Pandanaran sambil membawakan lagu Suketeki langsung disambut antusias para relawan. Rudi mengaku sudah mengirimkan surat kepada Gibran Raka Buming Raka selaku Wali Kota Solo untuk mengundurkan diri dari PDIP dan mengembalikan kartu tanda anggota. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada anggapan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berada di dua kepentingan. Rudi menegaskan tidak membenci Gibran dan Jokowi dan meminta sebaiknya datang tampak muka, pulang tampak punggung. Sudah bukan waktunya deklarasi, namun ini pernyataan sikap untuk memenangkan Ganjar Mahfud satu putaran. Dan strategi nanti yang mau saya sampaikan sendiri secara tertutup. PA sudah, Pak? Surat sudah saya kirimkan. Jadi begini loh, maksud tujuan saya. Ini baik. Saya bukan benci Mas Gibran, bukan benci Pak Jokowi dan keluarga, tidak. Namun saya kasihan Ketua Umum saya, yang namanya Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Jangan dinilai, diisukan berdiri di dua kepentingan. Kalau Mas Gibran dengan datang minta KTA untuk mendaftarkan menjadi calon wali kota, sekarang mencalonkan Bapres, mestinya datang pulang kelihatan punggung. Artinya datang nampak muka, pulang nampak punggung dengan surat pengunduran diri, sehingga dua-duanya aman. Mbak Mega tidak berdiri di dua kepentingan, Pak Jokowi juga tidak diisukan berdiri di dua kepentingan. Menang Ganjar ya entuk, menang
Gibran ya entuk. Tadi sampai ini belum ya Pak ya? Nggih. Belum ya? Belum Pak, belum melihat? Belum. Pada pemilihan presiden mendatang, para relawan di wilayah Jawa Tengah menyatakan siap berjuang meraih suara untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Kan sampai akar rumput, dalam arti setelah mengikuti acara-acara yang berkelanjutan, kita segera turun ke lapangan untuk mensosialisasikan. Kita melalui DPC dan kabupaten kota berupaya untuk mensosialisasikan untuk pemenangan itu. Ada target nggak Pak? Targetnya paling tidak ya sekitar 85%. Yakin Pak? Yakin. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, 568 daftar calon tetap DJT calon legislatif caleg DPRD Pati resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Pati. Kendati demikian, jumlahnya lebih sedikit dari daftar calon sementara yang berjumlah 569, lantaran satu orang memilih mengundurkan diri. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati resmi menetapkan daftar calon tetap DJT caleg DPRD Pati pada Jumat 3 November siang kemarin dengan total 568 calon. Selain telah memenuhi berkas yang telah ditetapkan KPU, para calon juga sudah mengumpulkan surat pengunduran diri dari tempat mereka bekerja. 568 caleg tersebut berasal dari 14 partai politik di Kabupaten Pati. Sedangkan terdapat 4 parpol yang tidak mendaftarkan kadernya, yakni dari Partai Bulan Bintang, Partai Umat, Partai Buruh, dan Partai Garuda. Haryono selaku pelaksana tugas Komisioner KPU Pati menuturkan, jumlah DJT yang lebih sedikit dari DJS lantaran ada satu orang dari Partai PSI mengundurkan diri. Sedangkan alasan pengunduran diri tersebut hanya diketahui partai bersangkutan. Jadi ada perubahan ada satu orang yang mengundurkan diri di masa pencermatan penyusunan DJT kemarin, sehingga kemudian ini mengurangi jumlah satu orang, jadi menjadi 568 di DJT. Dari mana? Itu dari Partai Solidaritas Indonesia, dari PSI di Dapil Pati 5 ya, kalau nggak salah. Pati 4, di Dapil Pati 4. Jadi satu orang di Dapil Pati 4 dari PSI yang mengundurkan diri. Setelah ini alasannya mungkin yang tahu secara persis parpol ya, yang tahu alasan persisnya. Cuman alasan yang disampaikan ke KPU karena yang bersangkutan mengundurkan diri. Alasan pengunduran dirinya kenapa? Itu memang sudah parpol yang tepat. Tahapan selanjutnya pada hari Sabtu 4 November 2023 bakal diumumkan nama DJT di media massa. Setelah itu dilanjutkan proses approval untuk persiapan surat suara. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, amblusnya bagian depan bangunan atau tangga teras gedung kantor pemerintahan terpadu KPT Pemkab Brebes Jawa Tengah yang juga menimbulkan keretakan pada tembok di area parkir menjadi kekhawatiran semua pihak. Terkait permasalahan tersebut, pihak kontraktor menjamin melakukan perbaikan dan ditargetkan selesai pada kurun waktu 2 pekan. Perbaikan struktur bangunan teras kantor pemerintahan terpadu KPT Brebes sepenuhnya bakal ditanggung kontraktor pelaksana. Perbaikan teras gedung Pemkab Brebes yang ambles 10 cm masuk dalam masa peliharaan dan masih menjadi tanggung jawab kontraktor. Perwakilan PT Istaka Karya, PT Persero, dan PT Cimarder 777 atau KSO sebagai kontraktor pelaksana, Roni Winarto mengatakan kerusakan pada bangunan KPT hanya terjadi di bagian teras gedung. Sedangkan untuk bangunan utama KPT yang menjulang 6 lantai tidak terjadi kerusakan lantaran tiang panjang di bawahnya cukup kokoh. Karena struktur tanah atau jenis tanah yang memang lempung atau tanah kurang bagus, akhirnya terjadi penurunan tanah yang masif. Penurunan tanah terjadi di area drop-off yang merupakan bangunan pendukung dan bukan bangunan utama.
Perbaikan dilakukan dengan melibatkan tim teknis baik dari pengawas manajemen konstruksi maupun tenaga ahli dari perguruan tinggi UNES dan Untidar. Nah, akhirnya terjadi settlement atau konsolidasi atau penurunan tanah yang sangat masif karena memang cuaca kita yang sangat luar biasa, sangat panas sampai dengan saat ini juga belum hujan. Jadi akhirnya terjadi infiltrasi yang tentunya yang dulunya daya dukung tanah itu sudah bagus karena ada pemadatan, ternyata memang ada infiltrasi dari karena muka air tanah kita tinggi, akhirnya menjadi tanah yang kurang bagus atau lembek. Nah, akhirnya terjadi penurunan. Penurunan ini tepatnya di bagian di area drop off saja. Jadi khusus yang di gedung bukan di gedung utama, tapi di area drop off yang notabene itu adalah bangunan pendukung saja, bukan bangunan utama, karena untuk bangunan utama kita menggunakan pondasi tiang pancang yang kedalaman sampai 58 meter, sementara kalau yang di area drop off ini hanya menggunakan pondasi batu kali saja. Sementara Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum DPU Brebes, Dani Asmoro, meminta kontraktor pelaksana melakukan perbaikan secara optimal dalam waktu 2 pekan, agar nantinya tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Sebenarnya kan masih masa pemeliharaan yang sesuai dengan kontrak. Ini masih menjadi tanggung jawab pelaksana, dan pelaksana ini sudah ini melihat di lapangan kan bisa kita lihat nih pelaksana tanggung jawab dan sebagainya, dan tadi juga sudah disampaikan ini akan memperbaiki sesuai dengan apa yang telah direkomendasikan oleh MK sesuai dengan justifikasi dan sebagainya. Dalam perbaikan di bawah drop off akan ada penambahan T-beam dengan balok beton berukuran 50 x 40 sepanjang 15 meter. Kemudian ditambah 6 pilar tiang setinggi 3 meter serta penebalan tembok sekitar 15 cm dengan mengikuti panjang balok beton. Kemudian pemotongan pola retak plat baja di bagian tangga menuju pintu masuk KPT juga akan dilakukan. Dari Brebes, Gus Fadila, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya
bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Ruang terbuka hijau alun-alun Kaliwungu Kendal sudah selesai dikerjakan dan tinggal menunggu waktu peresmiannya. Pembangunan alun-alun Kaliwungu ini menjadi impian masyarakat setempat yang ingin memiliki ruang terbuka yang digunakan sebagai sarana interaksi sosial dan budaya. Kepada utusan dan kepada pemimpin. Selesainya pembangunan ruang terbuka hijau, RTH Alun-Alun Kaliwungu mewujudkan impian warga yang ingin memiliki RTH yang megah dan bagus. Seperti yang diungkapkan Muhammad Tommy Fadlur Rahman atau yang biasa disapa Gus Tommy, anggota Komisi C DPR di Kendal. Dirinya mengaku sempat membayangkan alun-alun Kaliwungu bisa seperti lapangan Simpang 5 Kota Semarang. Dan akhirnya keinginannya terwujud dengan terselesaikannya pembangunan RTH Kaliwungu. Mewakili masyarakat, Gus Tommy berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kendal yang telah membangun RTH Kaliwungu. Dirinya juga berharap masyarakat bisa saling menjaga keberadaan RTH ini, sehingga bisa semakin mempercantik wajah kota dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari awal, mulai dari perencanaan, pembangunan, sampai hari ini terwujudnya RTH seperti yang ada di sebelah kita ini, masyarakat Kaliwungu diharapkan mampu untuk bisa menjaga kebersihan, menjaga sampahnya. Karena apa? Tidak memungkiri ini akan menjadi sebuah wisata yang menjadi kebanggaan untuk masyarakat Kendal pada umumnya. Saya mewakili daripada warga Kaliwungu khususnya sangat mengapresiasi dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah, khususnya kepada Bapak Bupati Kendal. Ke depan kita berharap dengan adanya pembangunan RTH Kaliwungu ini bisa meningkatkan nilai estetika daripada kota Kaliwungu yang selama ini terkenal dengan kota santrinya. Juga di samping itu untuk bisa meningkatkan perekonomian baik dari masyarakat maupun dari pedagang sekitar. Pada prinsipnya mari kita bergandeng tangan, bergotong royong untuk saling berjuang untuk membangun Kendal yang lebih baik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aris Irwanto mengatakan pembangunan RTH ini juga sebagai bentuk perhatian Pemkab dalam memberikan ruang terbuka hijau kepada masyarakat sebagai sarana interaksi sosial dan budaya, sekaligus sebagai program Kampung Iklim atau Proklim. Untuk masyarakat diminta agar bisa saling menjaga keberadaannya. Teman-teman sekalian, terkait dengan RTH ini dalam rangka itu untuk mewujudkan pro iklim. RTH ini nanti salah satu pendukung Proklim. Dalam rangka untuk mitigasi bencana, kemudian terkait dengan masalah pencemaran udara, dalam rangka perubahan gas rumah kaca, seperti itu. Maka ini patut kita sampaikan pada masyarakat agar lebih tahu. Salah satu warga Kaliwungu, Mas Hadi, memberikan apresiasinya kepada Pemkab Kendal. Meski begitu, dirinya meminta agar ke depannya RTH alun-alun Kaliwungu bisa disempurnakan, terutama untuk penataan kabel listrik supaya lebih rapi dan indah. Terutama saya juga di sini juga sebagai tokoh masyarakat yang dalam ini RT ini sangat mengapresiasi sekali ya adanya pembangunan shelter pedagang dan juga ruang terbuka hijau, karena dengan adanya dibangunnya seperti ini tentunya fungsi daripada alun-alun Kaliwungu itu bisa dikembalikan sebagaimana fungsi semula, yaitu tempat untuk berkumpul masyarakat masyarakat Kaliwungu, tempat untuk bersenda guru sama keluarga, dan tempat untuk terutama untuk kalangan muda bisa di sini bisa untuk bercengkrama, mengambil spot-spot penting. Harapan kami dari pihak terkait dan juga masyarakat Kaliwungu khususnya bisa sama-sama berupaya ya menjaga agar apa yang sudah ada seperti ini bisa dijaga kelestariannya. Terutama itu masalah sampah, itu masalah yang paling utama sekali, sampah. Di mana-mana sampah itu selalu menjadi momok. Nah, itu bisa untuk adanya edukasi atau ada diadakan tempat-tempat sampah yang sekiranya masyarakat yang pengunjung di sini bisa langsung tahu dan bisa sadar diri untuk menjaga kebersihan. RTH Alun-Alun Kaliwungu sendiri memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat setempat.
Selain sebagai ruang terbuka, juga bisa dimanfaatkan untuk menikmati keindahan kota Kaliwungu. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Pekan Olahraga dan Seni Madrasah Ibtidaiyah tingkat Jawa Tengah yang dilaksanakan di Kabupaten Kendal diramaikan dengan pawai karnaval, tarian kolosal, dan kentongan Banyumasan. Porseni MI diikuti 2.340 peserta dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Untuk bisa menepi terlebih dahulu karena akan tampil. Porseni MI tingkat Jawa Tengah dibuka Wakil Bupati Kendal Windu Sukobasuki, dihadiri sejumlah penjabat Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, pejabat Pemkab Kendal, Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, dan pengawas MI. Masing-masing kontingen berlomba menampilkan performa terbaik dan menghibur para penonton. Mereka juga melakukan karnaval defile sesuai dengan tema masing-masing daerah asal. Pembukaan Porseni diramaikan dengan tarian kolosal Minapolitan dari seluruh siswa dan guru Madrasah Ibtidaiyah Kendal, sekitar 1.000 orang. Penari memakai caping dan membawa serok ikan yang menggambarkan kebersamaan para nelayan. Tarian tersebut menggambarkan kehidupan petani tambak ikan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Pantura Kendal. Subiono selaku penanggung jawab kegiatan Porseni MI mengatakan Porseni MI tingkat Jawa Tengah digelar selama 3 hari dari tanggal 3 sampai tanggal 5 November. Porseni MI sempat mati suri sejak tahun 2021 dan baru digelar kembali tahun ini di Kabupaten Kendal. Pesertanya sampai 2.340-an. Tapi di lapangan lebih daripada itu karena masing-masing kontingen ternyata melebihi target yang kita sampaikan. 3 hari, jadi dari hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Pak, yang dilombakan apa saja, Pak? Yang dilombakan untuk di bidang seni itu ada seni rebana, pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Arab, dan tahfidz. Untuk olahraga ada atletik, kemudian bola voli, tenis meja, bulu tangkis. Nah, tempatnya semua terpusat di pusat kota ini. Nah, untuk untuk rebana ada di Pendopo. Kemudian untuk lomba pidato ada di Perpusda. Untuk lomba tahfidz ada di Gedung Wanita. Kemudian untuk lomba-lomba olahraga, alhamdulillah kita juga difasilitasi oleh Sikda luar biasa, mulai pembukaan Stadion Gundalem, Gor Gaurso, dan PUPR. Berarti ada berapa kabupaten yang ikut ini, Pak? Total semua 35 kabupaten. Wakil Bupati Kendal Windu Sukobasuki mengatakan dibukanya Porseni MI dengan tema Jalin Silaturahmi Raih Prestasi dan Junjung Sportivitas Tinggi membuktikan jika sekolah Islam juga maju. Pelaksanaan Porseni Madrasah Ibtidaiyah se-Jawa Tengah ini sebagai momentum bangkitnya pendidikan madrasah Islam di Jawa Tengah, bisa terjalin persatuan dan kesatuan. Apalagi bahwa Porseni ini adalah setelah sekian puluh tahun vakum. Ya, jadi Kendal ini yang pertama sebagai penghormatan dan sekaligus sebagai rasa pedulinya Kabupaten Kendal menerima sebagai tuan rumah pelaksanaan Porseni ini. Tentunya junjung kebersamaan, junjung solidaritas, sehingga situasi dan pelaksanaan Porseni ini bisa mempunyai makna dan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berbakat di masa akan datang. Porseni MI tingkat Jawa Tengah yang diikuti 2.430 peserta dari 35 kabupaten kota ini melombakan atletik, bulu tangkis, tenis meja, dan bola voli. Sedangkan untuk seni meliputi seni rebana, pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Arab, dan tahfidz Al-Quran. Lokasi lomba olahraga ditempatkan di Stadion Utama, lantai 2 Gedung PUPR dan Gor Bahu Rekso. Sedangkan lomba seni ditempatkan di Perpusda Gedung Wanita dan Pendopo Tumenggung Bahu Rekso. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, Roadshow Festival Keadilan digelar di Rembang pada Jumat malam kemarin dengan menyuarakan keadilan. Acara yang dihadiri para aktivis, mahasiswa, dan sejumlah anak muda mengkritisi kerusakan lingkungan yang terjadi di Kota Rembang. Mayoritas mereka yang mengaku sebagai perkumpulan masyarakat sipil Rembang mengecam kepada negara dan aparatur penegak hukum karena dinilai abai dengan kerusakan lingkungan saat ini. Fajar, salah satu dari jaringan Solidaritas Masyarakat Sipil Rembang, mengatakan ia meminta adanya reformasi aparat penegak hukum. Dirinya dan anggota jaringan Solidaritas Masyarakat Sipil Rembang berjanji akan mencari keadilan tentang banyaknya kerusakan lingkungan, khususnya di Kabupaten Rembang. Jaringan Solidaritas Masyarakat Sipil Rembang menyatakan sikap membentuk dan menguatkan solidaritas masyarakat sipil Rembang, membentuk komite politik di Kota Rembang, dan membersamai masyarakat Kendeng mencari keadilan, membentuk solidaritas anak muda lawan oligarki, usut tuntas kasus dan keterlibatan aktor lain dalam perancangan PSN yang merusak ekologi, reformasi aparat penegak hukum. Kami dari jaringan Solidaritas Masyarakat Sipil Rembang akan tetap konsisten bersolidaritas sampai kapanpun, berdiri bersama korban Kendeng sampai mendapatkan keadilan. Sementara itu, Naysila, selaku panitia Festival Keadilan, menjelaskan bahwasannya saat ini di Indonesia masih kurang demokrasi dan kebebasan berekspresi. Roadshow Festival Keadilan yang digelar di Jalan Slamet Riyadi, Desa Sumberjo, Rembang ini berlangsung dengan kondusif. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Amblesnya bagian depan bangunan atau tangga teras gedung kantor pemerintahan terpadu Pemkab Brebes, Jawa Tengah yang juga menimbulkan keretakan pada tembok di area parkir menjadi kekhawatiran semua pihak. Terkait permasalahan tersebut, pihak kontraktor menjamin melakukan perbaikan dan ditargetkan selesai dalam waktu 2 pekan. 568 daftar calon tetap, calon legislatif DPRD Pati resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum KPU Pati. Kendati demikian, jumlahnya lebih sedikit dari daftar calon sementara yang berjumlah 569, lantaran 1 orang memilih mengundurkan diri. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo meminta Gibran Raka Buming Raka untuk mengembalikan kartu tanda anggota dan pengunduran dirinya dari partai. Menurut Rudi, ini dilakukan dengan maksud agar tidak ada anggapan Ketua Umum PDIP Megawati berada di 2 kepentingan. Ada yang unik di Festival Lomba Masak Seafood di Pantai Layur Lasem, Rembang pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Sabtu pagi. Ada peserta dari Lasem membuat menu pepes Palestina seolah-olah menggambarkan bendera dari negara yang sedang dilanda krisis kemanusiaan tersebut. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.